Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya boleh melihat tangan-tangan yang terangkat yang menerima berkat-berkat Tuhan sepanjang seminggu ini. Oh haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita.
Kita ada sampai dengan hari ini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Mari tundukkan kepala sama-sama kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur dan bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Bapa kami yang sungguh baik. Dan hari ini kami mau menaikkan setiap pujian kami, syukur kami. Karena kebaikan-Mu sempurna dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Di dalam setiap keadaan mari kita sama-sama kita katakan. God is good. All the time. And all the time. God is good. One more time. God is good. All the time. And all the time. God is good. Hallelujah. God is good. All the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good. All the time, in the darkest night, His light will shine. God is good. Say, God is good all the time. Hallelujah, sama-sama katakan, come on. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkness night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Dengarkan ini. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. 'Cause He has promised to never leave you or forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Light will shine. God is good. God is good all the time. And one more. We were sinners, so unworthy. Still for us He chose to die. Fill us with His Holy Spirit, so we can stand and testify that His love is everlasting, and His mercy that will never end. God is good, yeah, All the time. all the time. The song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Sambil angkat tangan kita nyatakan. Though I may not understand all the plans You have for me, but my life is in Your hands, and through the eyes of faith I can clearly see. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. Amen. God is good all the time. One more time. God is good All the time. and all the time. God is good. Everyone say yeah. Boleh tepuk tangan di atas kepala sama-sama, come on. Dan kami mau menari menikmati setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. One more time say, God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will
lagi buat Tuhan Yesus, sorakan. Tepuk tangan yang meriah, sorak-sorai yang meriah untuk Allah kita, Yesus Kristus. Hey! Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pemegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sorakan amin. Ini iman setiap kami Tuhan Yesus, kami akan berjalan bersama Engkau. Bersama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pemegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya bersama-Nya. Hanya Kau Tuhan, Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Selamanya. Tuhan Yesus, bersorak-sorai sebab Tuhan kita setia. Sorakan amin. Amin. Satu suara. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya bersamanya. 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 Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan Yesus, Allah setia. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama memperkatakan damailah Indonesia. Damailah Indonesia. Damailah Indonesia. Damailah Indonesia. Haleluya.
Kami berdoa dan berdiri bagi bangsa kami. Biarlah Allah menjadi sumber damai sejahtera, sukacita bagi gerejanya, bagi bangsa, bagi setiap kota-kotanya, setiap pulau-pulaunya dan penduduknya. Dan kami percaya damai, kasih karunia Tuhan melimpah atas umatnya. Kami terus berdoa di tengah goncangan yang Tuhan izinkan, kami akan terjadi kebangunan rohani yang membawa kepada pertobatan dan pemulihan. Sehingga penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir akan menjadi bagian bagi bangsa kami sampai kepada bangsa-bangsa. Kami perkatakan segala produk kuasa kegelapan, roh pemecah belah, adu domba, anarkisme dan kekerasan kami ikat kuasanya dan dipatahkan dari Indonesia. Kami terus berdoa Indonesia akan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Indonesia akan terus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa Presiden kami Prabowo dan wakilnya Pak Gibran beserta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, seluruh anggota Dewan MPR DPR biar sungguh-sungguh memperhatikan aspirasi masyarakat, memikirkan kesejahteraan rakyat, bekerja berdiri untuk kepentingan dan kemajuan bangsa. Dan biarlah roh takut akan Tuhan memerintah di dalam hati mereka sehingga terciptanya pemerintahan yang bersih, jujur, adil dan berintegritas di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami saat ini membawa Gembala Sidang kami Paniko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Lihat pengurapan-Mu berlimpah atas kedua hamba-Mu, diberikan kesehatan yang terbaik, umur yang panjang. Kami percaya Tuhan, Engkau terus nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu atas kedua hamba-Mu. Dimanapun kedua hamba-Mu berada, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, di era Pentakosta yang ketiga ini, kami terus berdoa untuk generasi Yeremia. Generasi ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan pakai Tuhan generasi ini di akhir zaman. Mereka akan seperti bintang-bintang yang membawa kepada banyak orang, kepada terang Tuhan, kepada kebenaran. Kami percaya ini akan menjadi generasi yang bergerak memenangkan jiwa dan ikut mengambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami rindu untuk menyambut apakah ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ, boleh lambaikan tangannya. Apakah ada di sebelah kiri saya? Shalom. Ada juga di sebelah kanan saya. Shalom. Baik, selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi para jiwa baru yang baru pertama kali hadir, boleh silakan mengisi form biodata jiwa baru dengan cara scan QR yang tertera depan layar. Baik, saat ini kita akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Untuk tim multimedia kami persilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 21 September 2025 pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis C. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Need English Service, dan ibadah 2PM yang adult and yang couple service. Dinantikan Women Conference, waktunya kaum wanita berkumpul bersama-sama, Joyful Women 20 September. Pastikan saudara hadir di sana karena saya percaya akan ada sangat banyak bahkan kegerakan untuk kaum wanita yang ada di WOI. Sampai ketemu.
saya Maria Priscilla. Saya mengundang seluruh wanita-wanita yang luar biasa dikasihi Tuhan untuk menghadiri acara Conference WOE Celebration yang akan diadakan pada tanggal 20 September 2025. Bersama-sama kita akan menikmati kasih, menikmati hadirat Tuhan lewat puji-pujian yang akan kita naikkan bersama. So, sugar and Benarkah uang suami adalah uang kita, tapi uang kita adalah milik kita? Ketika cinta dan uang bertemu, siapakah sebenarnya yang mengatur? Mau hubungan harmonis dan dompet tetap sehat? Yuk kita kupas tuntas acara cerdas mengatur keuangan rumah tangga, khusus untuk para wanita dalam acara Share and Talk, Ngopi, Ngobrol Pintar WOI GBPRJ pada hari Kamis 25 September 2025 pukul 10 pagi. Dengan tema yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Leonardo Syamsyuri dan tentunya didampingi oleh host Bang Pen dan Kak Marcella Vania sebagai konten kreator. Bertempat di ruang Sapphire and Pearl Integrity Convention Center lantai 9. Breast cancer atau kanker payudara memang merupakan penyakit yang sangat ditakuti oleh wanita. Hal ini disebabkan faktor tingginya angka kematian, serta dampak fisik dan psikologis yang ditimbulkan akibat penyakit ini. Bersama Dr. Carmen Wong dari Singapura dan dipandu oleh Dr. Astrid Francisca, bagaimana penderita kanker ini bisa mengalami proses pemulihan dari pengalaman traumatis, membangun kembali kehidupan, menemukan harapan dan keindahan di tengah penderitaan. Mari hadir dan temukan jawabannya dalam Breast Cancer, From Ashes into Beauty. Kesaksian dari Angela Poppy, Breast Cancer Survivor, pada hari Sabtu 27 September 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Integrity Convention Center, ICC, Sapphire and Pearl Room, Mall MGK lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 28 September 2025 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 22 September 2025 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi berlanjut, dapat menghubungi kantor sekretariat depan selebar selesai. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila ada Bapak Ibu yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan dan pendaftaran pemberkatan serta peneguhan nikah, dapat menghubungi counter sekretariat masing-masing cabang atau dapat lihat di www.gbprj.org. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua hidup dalam penyertaan Tuhan, amin. Pernahkah kita membayangkan hidup tanpa tuntunan Tuhan? Hidup tanpa ajaran Tuhan. Jujur Bapak Ibu, kalau misalnya saya membayangkan hal itu terjadi, saya rasa saya gak akan sanggup. Karena sebagai manusia, kita masih membutuhkan Tuhan Yesus dalam hidup kita, amin. Dalam setiap langkah, dalam hari-hari kita, setiap hal yang kita perbuat, kita masih butuh Tuhan. Masih butuh penyertaan Tuhan, amin. Hari ini kita diingatkan untuk datang ke Tuhan,
membawa hidup kita yang mungkin tidak ada apa-apanya ini, bawa hati, bawa jiwa dan pikiran kita, serahkan hidup kita sepenuhnya, apa adanya. Ini setiap kami Tuhan Yesus yang mengangkat tangan kami. Hari ini Tuhan, kami mau nyatakan Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami siap, ajar kami, tuntun kami Tuhan, tapi juga sertai setiap kami Tuhan Yesus. Saat ku datang apa adanya, inilah hidupku Tuhan. Pikiran perasaanku ku serahkan padamu, tubuh, jiwa dan roh menyembah-Mu. Saat ku datang apa adanya, inilah hidupku Tuhan. Pikiran perasaanku ku serahkan padamu, tubuh, jiwa dan roh menyembah-Mu. Tuntun aku Tuhan, ajar aku Tuhan, pulihkan hidupku Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Tuntun aku Tuhan, ajar aku Tuhan, pulihkan hidupku Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Biar ini menjadi kerinduan dalam hidup kami, biar Engkau yang mengajari, menuntun setiap kami dalam kasih-Mu Tuhan Yesus. Saat ku datang apa adanya, inilah hidupku Tuhan. Pikiran perasaanku ku serahkan padamu, tubuh, jiwa dan roh menyembah-Mu. Saat ku datang apa adanya, inilah hidupku Tuhan. Pikiran perasaanku ku serahkan padamu, tubuh, jiwa dan roh menyembah-Mu. Tuntun aku Tuhan, ajar aku Tuhan, pulihkan hidupku Tuhan,
dengan hati yang berserah. Pulihkan hidupku Tuhan. Tuntun aku. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Dengan hati yang begitu rindu, hati yang begitu berserah. Tuntun aku Tuhan, dan ajar aku Tuhan.
memegang tangan kami saat kami hadapi badai. Tak pernah kau tinggalkan kami. Ajar kami lebih lagi berjalan bersamamu, berserah hanya kepadamu Tuhan. Takkan pernah kami tinggalkan Engkau. Tak mau kami tukar Engkau dengan yang lain. Sekali Yesus bagi kami, selama-lamanya hanya Engkau, tiada yang lain. Oh haleluya. Syakalabayalabalala. Apapun yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini, mari angkat suaramu dan katakan kepada Tuhan Yesus. Dialah yang selalu mendengar setiap kita. Dialah yang selalu ada untuk mengajar dan menyertai setiap langkah hidup kita. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai kesempatan baru. Terima kasih Tuhan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Yes, Lord Jesus. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan sekali Yesus, selama-lamanya Kau Tuhan. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Katakan, di setiap musim kehidupan, waktu kami kuat maupun lemah ya Tuhan, kami mau katakan tetap Yesus yang mempesona. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Semua karena
sambil angkat kedua tanganmu dan nyatakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, selamanya selama-lamanya takkan hilang. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi sama-sama katakan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Selama-lamanya berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Selama-lamanya kami cinta Engkau lebih dari segalanya. Aba Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, kami boleh menikmati hadirat-Mu, bahkan kami boleh melantunkan lagu ini sebagai deklarasi kami, sebagai pernyataan kami bahwa kami cinta Engkau lebih dari segalanya. Sekali Yesus, tetap Yesus, untuk selama-lamanya, no turning back. Kami mengucap syukur kami punya Allah yang dahsyat. Biarlah pagi menjelang siang hari ini Engkau pesankan kepada kami langkah-langkah yang harus kami ambil di bulan September ini Tuhan. Sebelum kami menutup tahun penuaian ini, pesankan bagi kami Tuhan. Apa yang Kau mau? Seperti yang kami lantunkan, tuntun kami Tuhan, ajar kami Tuhan, dan pulihkan hidup kami Tuhan. Kami siap. Kami mau buka pikiran kami mau buka hati kami. Kami tahu Tuhan ketika kami terbuka di hadapan-Mu, maka Engkau bebas mengoreksi kami. Engkau bebas Tuhan untuk menegur kami. Sehingga jalan hidup kami semakin hari semakin serupa menjadi seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, sebelum kami duduk dengarkan tuntunan-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Bersama-sama satu korporat jemaat ini, online maupun onsite kami angkat tangan. Kami angkat tangan tinggi dalam hadirat-Mu, kami bersehati melepaskan berkat bagi Indonesia. Kami tahu kalau kami masih bisa beribadah, berarti Indonesia aman dalam kendalinya Tuhan. Oleh sebab itu wajib bagi kami, hamba-hamba Allah, anak-anak Tuhan, mengangkat tangan tinggi dan memperkatakan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami mau memperkatakan Allah, Engkau berdaulat atas negeri kami. Engkau berdaulat penuh 100% atas Indonesia. Mari Bapak Ibu, tidak ada satupun yang berdiam, masing-masing perkatakan berkat untuk Indonesia. Speak blessing to Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia menjadi negara yang maju, Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia aman di dalam perlindungan Tuhan. Indonesia akan disayang Tuhan, akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Kami siap untuk duduk diam dengar arahan dari Tuhan. Kami siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Thank you so much present worship. Haleluya, shalom.
Salam sehat buat kita semua, senang sekali bisa kembali bersama-sama jemaat terkasih di GBI PRJ ya. Terakhir saya kesini menyampaikan isi hati Tuhan itu 1 Juni 2025, jadi 3,5 bulan yang lalu. Dan jika Anda masih ingat ada 3 khotbah di jam 7, juga sama di jam 9, lalu kemudian di 11.30. Nah, saya tidak akan menyampaikan yang sama tentunya, tapi ada kesinambungannya. Jadi izinkan saya sebelum kita sama-sama belajar isi hati Tuhan, saya mau refresh dulu, mau remind dulu, mengingatkan Anda terlebih dahulu. Sehingga nantinya ketika Anda menerima kebenaran firman Tuhan hari ini, Anda bisa mulai sambungkan gitu, to connect all the dots dan jadi satu gambaran besar tentang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Multimedia saya persilahkan untuk langsung bukakan. Ini bukan judul khotbah hari ini adalah judul khotbah 1 Juni 2025, 3,5 bulan lalu. Jadi di ibadah pagi jam 7 pagi saya sempat menyampaikan tentang pilihan hidup. Waktu itu saya sampaikan pilihan hidup itu menentukan investasi kita. Apakah kita memilih kehidupan kekal atau kita memilih kematian kekal. Rasanya terlalu kekanak-kanakan ya Bapak Ibu kalau disuruh milih. Jemaat mau milih yang kehidupan kekal apa kematian kekal? Gak usah nanya juga udah tahu jawabannya. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah ketika kita memilih kehidupan kekal, investasi kehidupannya adalah kepada kehidupan kekal. Artinya nilai yang kita pakai saat kita hidup di dunia adalah nilai kerajaan Allah. Gak bisa tuh hybrid, Bapak Ibu tahu hybrid? Kadang-kadang benar, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang pakai nilai kerajaan Allah, kadang-kadang pakai dunia. Gak bisa. Kalau Anda mau investasinya kepada kehidupan kekal, Anda dan saya harus bayar harga sesakit apapun untuk tetap hidup dalam nilai kerajaan Allah. Makanya di ibadah 1 waktu lalu saya sampaikan, pilihan hidup itu akan mengubah pandangan kita. Pilihan hidup itu akan mengatur prioritas-prioritas kita, mendahulukan pekerjaan Tuhan di tempat pertama. Dan pilihan hidup akan menyadari panggilan kita apa sih? Itu yang sempat saya sampaikan di ibadah 1 3,5 bulan lalu. Nah kalau Anda datangnya continuously di jam 9, saya percaya Anda masih ingat 3,5 bulan lalu di jam 9 saya ada sampaikan tentang kepak sayap. Saya analogikan dan ambil ayatnya sama seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Ya, kalau Anda masih ingat, anak yang paling dekat dengan kepak sayap, kalau induk ayam tuh ya anaknya mengekori. Jadi kalau punya anak 10, biasanya induknya 1, 10 tuh bisa di sekitarnya induk lalu kemudian sampai ke belakang. Ikut aja kemanapun induknya pergi. Tapi anak ayam yang paling dekat sama sayap ibunya biasanya makan lebih banyak. Kalau kita lekat dalam perlindungan Allah, lekat di bawah naungan sayapnya, saya percaya kita adalah orang-orang utama yang menerima berkat Tuhan. Amin. Ya. Lalu kemudian di ibadah yang ketiga 11.30-nya, saya kurang tahu apakah Anda datang di tepat jam 9 juga atau di 11.30. Saya ada menyampaikan tentang bagaimana kita sehati menuai. Artinya sehati menuai itu satu visi, satu misi. Sudah berapa lama bergereja di tempat ini? Apakah kita sudah melakukan visi misi dari gereja ini? Lalu kemudian saya ada sampaikan bahwa di dalam tahun penuaian itu bukan lagi berbicara tentang menuai manual, pakai pacul, kelamaan. Tapi Anda sudah diperlengkapi 3,5 bulan yang lalu dengan satu alat namanya combine harvester. Combine harvester adalah satu alat besar, bukan traktor, bukan eskavator. Di mana alat ini sekali jalan dapat melakukan 5 fungsi. Sehingga tahun penuaian ini terjadi dalam kehidupan kita tidak lambat-lambat. Tapi mengalami percepatan sesuai perkenanan Tuhan. Amin. Kenapa saya harus tutup di sini lalu kemudian kita mulai di ibadah sepanjang hari ini? Karena tidak terasa hari ini sudah pertengahan September. Artinya bulan 9 dibagi 12 ini sudah 75% perjalanan kita di dalam tahun penuaian. Kalau sudah 75%, artinya dalam kehidupan kita mesti banyak-banyak tanya, refleksi diri. Kenapa Bapak Ibu? Kalau 50% baru halfway.
Kalau udah 75%, Anda nggak bisa ngulang lagi yang sudah lewat Januari sampai dengan Agustus. Cuman bisa kita syukuri dan kita sesali kalau ada yang tidak selaras, kita benerin perjalanan selanjutnya. Makanya ada 3 judul sepanjang hari ini. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan di ibadah jam 7 pagi ya. Jadi Anda dapat sedikit snapshotnya supaya Anda bisa mulai merangkai, connecting the dot ya. Tadi pagi itu judulnya adalah sudah sampai mana. Jadi semua khotbah sepanjang hari ini tuh pokoknya kalimat tanya. Kalau ditanya sudah sampai mana berarti hari ini itu kita nengoknya ke belakang. Yang sudah kita lalui kan sudah sampai mana? Oh 75% Tuhan. Lalu kemudian Anda lihat refleksi diri, lambat banget nih 75%-nya. Progres dalam kehidupan saya tidak sesuai yang saya harapkan dan tidak sesuai yang Tuhan harapkan. Oleh sebab itu, di mana titik perbaikannya supaya kita bisa masuk ke pertanyaan kedua yaitu judul khotbah ibadah jam 9. Bukan lagi sudah sampai mana, kalau sudah sampai mana nengoknya ke belakang. Tapi untuk Anda ibadah yang jam 9 pertanyaannya adalah baca dengan keras 3, 2, 1. Mau dibawa kemana? Artinya kalau Anda dengarkan khotbah ibadah 1, Anda sambungkan ke ibadah 2, ibadah 1 tuh preparing the way. Supaya di ibadah kedua ini mau dibawa kemana enggak pakai lambat lagi, enggak pakai salah lagi. Jika Anda keluar track, Anda balikin lagi on track. Supaya kita bisa menutup 3,5 bulan ke depan. Yaitu Oktober, November, Desember dan setengah dari bulan September excellent. Sebagai tahun penuaian yang tergenapi dalam kehidupan kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa ini penting di ibadah yang kedua? Semua ibadah itu penting. Tapi ibadah kedua itu penjahitnya. Kenapa? Penjahitnya. Penjahit ya bukan penjahat. Ya, penjahitnya. Karena itu menentukan jawaban dari pertanyaan ibadah ketiga nanti. Kalau Anda mau ikut ibadah yang ketiga, saya juga tetap nanya sih. Bukan sudah sampai mana, bukan mau dibawa kemana, tapi mana bakal buahnya. Tahukah Anda yang namanya tahun penuaian kalau sudah lewat 70%, berarti mestinya sudah ada bakal buahnya. Sudah ada calon panenan. Ulang ya, sudah ada calon panenan. Kalau belum ada calon panenannya, ayo balik lagi. Udah sampai mana selama ini? Mau dibawa kemana ini? Kita tidak sedang main gereja-gerejaan, betul? Tetapi pada saat kita tertanam di dalam gereja lokal, kita akan bertumbuh, bahkan kita akan berbuah di dalam Tuhan. Amin. Jadi kalau ditanya tiga-tiganya, sudah sampai mana, mau dibawa kemana, mana bakal buahnya, saya percaya akan mudah untuk Anda menjawabnya ketika progres pembacaan Alkitab Anda juga sudah sampai 75%. Amin. Sepi sekali. Amin. Karena sudah pasti progres keintiman rohani Anda jadi makin bertambah. Makanya penting buat kita menjalankan hari-hari bersama dengan kebenaran firman Tuhan yang terus ditambahkan dalam kehidupan kita. Coba salaman dulu deh ke sebelahnya lalu sampaikan dengan nada lembut. Nada lembut ya, bukan nada trust issue ya, nadanya lembut. Coba salaman bilang begini, selamat ya baca Alkitab dikit lagi selesai. Yang lembut loh ya, yang lembut ya. Jangan keras-keras, yang lembut. Selamat ya, dikit lagi selesai. Sambil senyum dong. Jadi kalau dia belum selesai dia akan malu sendiri gitu ya. Lalu kemudian kasih tos lagi kanan kirinya bilang semangat yuk maju bersama. Kenapa sih penting Bapak Ibu? Karena gini, baca Alkitab itu harus tahu kebermanfaatan. Kalau kita lengah dengan kebermanfaatan, maka semua hal menjadi sirna. Saya kasih quote-nya dulu ya. Kebermanfaatan akan sirna jika dipaksa. Ulang ya. Kebermanfaatan akan sirna jika dipaksa. Saya ajak Anda berpikir dulu ya. Tahukah Anda kebermanfaatan yang gampang aja? Sikat gigi? Paham ya? Kita tahu kebermanfaatan sikat gigi itu supaya kita dapat self hygiene di oral kita, di mulut kita. Yang ini sebetulnya nyambungnya ke kesehatan tubuh di bagian dalam dan juga tidak merugikan orang lain, betul?
Coba bayangkan Anda ke gereja hari ini tidak sikat gigi. Yang dirugikan adalah radius 2 meter di sekitar Anda. Betul? Ya. Pertanyaan saya, ayo jujur di hadapan Tuhan. Siapa yang waktu kecil, waktu apa? Kecil, bukan sekarang ya. Siapa yang waktu kecil masih harus dipaksa untuk sikat gigi? Angkat tangan tinggi, saya duluan. Alah, masa enggak ada? Emang situ waktu lahir udah langsung bergigi? Enggak kan? Saya percaya setiap kita waktu kecil pasti pernah dipaksa untuk sikat gigi sama orang tuanya. Ada enggak yang sama seperti saya? Orang tuanya bilangin terus maksa untuk sikat gigi. Boleh lihat tangannya? Nah, ini namanya orang-orang yang jujur ya. Kalau yang enggak angkat tangan berarti dia langsung ngerti bahwa dia harus sikat gigi ya. Pertanyaan kedua, ketika sudah diingatkan orang tuanya berkali-kali, ada nggak di sini yang tetap lupa? Bahkan pura-pura lupa. Angkat tangan tinggi. Saya udah duluan angkat tangan ini. Karena terjadi dalam kehidupan saya. Coba nengok kanan kirinya, udah nggak usah bohong. You don't need to look good, you just have to be real. Kalau mau belajar firman Tuhan harus real. Kita pernah melakukan hal itu, betul? Karena waktu kecil nggak tahu kebermanfaatannya. Sekarang pertanyaan saya yang kedua, yang ini boleh deh kalau nggak angkat tangan. Siapa yang seumur sekarang masih harus dipaksa sikat gigi? Nggak ada ya. Kenapa nggak dipaksa lagi? Karena Anda sudah tahu kebermanfaatannya, jadi prioritas dalam hidupmu. Anda pasti begitu bangun, setelah berdoa, turunkan kaki dari bed, saya percaya saat itu Anda langsung berdiri dan terserah mau mandi duluan baru sikat gigi, apa sikat gigi duluan baru mandi, betul? Tapi saya percaya hari ini nggak ada jemaat Tuhan yang ke gereja tidak sikat gigi. Amin? Ya, karena Anda nggak perlu dipaksa lagi, kebermanfaatannya Anda tahu. Itu loh. Kalau orang sudah paham kebermanfaatan, saya percaya hidupnya nggak perlu dipaksa. Maaf ya, masih dipaksa baca firman Tuhan. Belum tahu kebermanfaatannya. Masih diajakin terus, disindir terus oleh pembicara, disindir terus oleh kul leadernya, oleh gembala kulnya. Baca Alkitab, oleh gembala dipaksa baca Alkitab. Masih dipaksa, berarti belum tahu kebermanfaatannya. Kalau kita tahu kebermanfaatannya dalam usia kedewasaan rohani kita, saya percaya udah gak perlu lagi dipaksa. Kalau udah gak perlu dipaksa, saya yakin dan percaya sesuai gambar ini yang belum ada tulisannya. Pasti 75% aja udah kepegang di tangan di tahun 2025 ini. Amin, berikan kemuliaan buat Tuhan. Baru deh kita baca kebermanfaatannya apa. Jadi kalau ada tulisan warna ungu, tolong bacanya yang lebih keras daripada tulisan berwarna hitam. Izin ya, saya memberikan nomor-nomor tambahan 1-4 supaya Anda lihat kebermanfaatannya ada 4. Kita tuh gak boleh nambahin dan ngurangin firman Tuhan. Tapi saya izin disclaimer menambahkan bulet-bulet warna ungu supaya bisa ngitung jumlahnya. Kita baca bersama 2 Timotius 3:16-17. 3, 2, 1, segala tulisan yang diilhamkan Allah, kenceng. Ulang, memang, lagi, memang. Untuk apa? Untuk dan untuk 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan. Siapa manusia kepunyaan Allah? Saya sudah dibayar mahal di atas kayu salib. Ya, saya adalah kepunyaan Allah. Sekali Yesus tetap Yesus untuk selama-lamanya, lunas. Di atas kayu salib, amin. Kalau kita mengaku kita adalah kepunyaan Allah, berarti kita akan diperlengkapi. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu, tolong kalau baca Alkitab jangan buru-buru. Bagaimana kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik kalau kita nggak mau diajar nomor 1? Pilihannya itu cuma 2, saya udah sampaikan berkali-kali. Anda mau diajar Tuhan apa mau dihajar Tuhan? Hidup adalah pilihan, betul? Kalau saya sih suruh pilih, saya mau diajar Tuhan. Artinya saya melibatkan diri saya tanpa harus dipaksa. Datang ke Tuhan, Tuhan mau bicara apa pagi hari ini? Ajar aku Tuhan. Jangan sampai lewat peristiwa justru saya dihajar Tuhan. Itulah sebabnya di bagian yang kedua untuk menyatakan kesalahan. Bapak Ibu kalau Anda baca firman nih, itu firman bukan buat orang lain. Itu firman untuk
Anda. Ketika Anda baca firman, dia akan menyatakan kesalahan. Namanya self correction. Penting buat kita melakukan koreksi diri. Lebih enak, percayalah Bapak Ibu. Karena dalam hidup Allah mau kita melakukan perbuatan baik, Allah mau kita diperlengkapi. Tidak ada jalan lain, kalau salah harus ditegur. Yang paling enak adalah lewat firman Tuhan yang kita baca, kita ditegur, kita insyaf, kita sadar, kita bertobat. Amin. Urusannya cuma Anda sama Tuhan. Tapi kalau level ini nggak mempan, karena Anda nggak baca firman sampai habis, terpaksa harus pakai level 2. Yaitu orang lain yang menegur Anda. Siapa di sini pernah ditegur oleh orang lain? Sakitnya tuh di sini, betul? Ya. Tapi karena Tuhan sayang, Tuhan mau memperlengkapi kita untuk perbuatan baik. Kalau hidup kita melenceng, orang lain yang akan tegur Anda. Ini kalau udah bagian ini bisa jadi Anda nggak terima. Karena orang yang menegur Anda akan screening dulu. Siapa dia? Apakah dia sudah lebih baik dari saya atau belum? Gitu ya. Berarti ketika orang menegur belum tentu Anda terima. Kalau Anda tidak terima orang lain menegur hidup Anda demi untuk kebaikan, terpaksa Anda naik level 3 Bapak Ibu. Yaitu Anda tidak ditegur oleh manusia lain. Karena kata Tuhan gak mempan nih anak, maka Anda akan ditegur lewat peristiwa. Hidup adalah pilihan. Mau di mana kita ditegur untuk menjadi lebih baik? Saya memilih lebih baik Tuhan bicara langsung sama saya tiap-tiap pagi. Daripada saya harus ditegur orang, daripada saya harus mengalaminya lewat peristiwa. Coba tanya lagi dengan nada lembut ke sebelah Anda, kamu mau yang level berapa? Nah oleh sebab itu di ibadah 1 tadi kita menekankan ke pertanyaan ini sebagai refleksi diri gitu. Jadi judulnya hanyalah trigger, sudah sampai mana? Sudahkah kita sampai September 2025 ini menjadi pribadi yang, ini tadi udah dibahas di ibadah 1, makanya saya gak bisa lama-lama di sini. Cuman saya menjembatani untuk Anda masuk di ibadah yang kedua. Apakah kita menjadi orang yang mudah diajar? Atau mau dihajar gitu kan pilihannya? Yang kedua, apakah kita rela dikoreksi dengan firman Tuhan secara individu kita langsung dengan Tuhan? Kalau enggak, orang lain yang akan koreksi Anda. Kalau Anda enggak mau orang lain, tunggu sampai peristiwa terjadi dalam kehidupan Anda. Tuhan tuh kasih tahu ke kita kebermanfaatan membaca firman Tuhan. Yang ketiga adalah apakah kita sudah memperbaiki kelakuan kita? Mau ditegur berapa kali lagi? Bapak Ibu level 3 sudah cukup. Bapak Ibu jangan naik ke level 4 sampai Tuhan sendiri yang akan menegur kita. Jangan sampai itu terjadi. Perbaiki kelakuan Anda. Dan yang keempat, firman Tuhan akan mendidik kita di dalam kebenaran. Kenapa mendidik kita dalam kebenaran? Karena orang benar yang berdoa, ada ayatnya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, bantuin saya. Sangat besar kuasanya. Anda berdoa buat bangsa ini diselamatkan. Amin. Hanya ketika Anda hidup dalam kebenaran, terdidik dalam kebenaran. Makanya saya serius ini Bapak Ibu, bolak-balik setiap kali diberikan kesempatan khotbah, saya akan sampaikan baca firman. Karena hanya itu satu-satunya landasan, ini 4 ini prasarana Bapak Ibu. Landasan supaya Anda bisa mengalami pengenalan akan Allah. Mau kenal Allah dari mana kalau Anda nggak mudah diajar? Mau kenal Allah dari mana kalau Anda nggak rela dikoreksi? Mau kenal kebaikan Tuhan bagaimana kalau Anda nggak memperbaiki kelakuan dan nggak jadi berkat juga sih? Yang keempat, apakah kita benar-benar terdidik dalam kebenaran? Karena pengenalan akan Allah adalah tanda supaya kita hidup di dalam kekekalan. Masih ingat? Hidup adalah pilihan. Yang pertama, Anda mau hidup dalam kematian kekal apa mau hidup dalam kehidupan kekal? Kalau mau hidup dalam kehidupan kekal, enggak ada jalan lain Bapak Ibu, Anda harus mengenalnya lebih lagi. Dengan cara 4 landasan ini dibuat landasan take off. Ada enggak sih Jina ayatnya? Apa itu hanya kesimpulan Jina aja? Ada ayatnya Bapak Ibu. Bahkan ayatnya ini bukan ditulis oleh seseorang, kata orang ketiga gitu loh, bukan. Tapi perkataan Tuhan Yesus sendiri yang ditulis. Kalau Anda baca Alkitab online, perkataan Tuhan Yesus itu berwarna merah. Dan ternyata ketika saya buka, saya amazed. Perkataan ini bukan sekedar nasihat, ini doa Yesus bagi murid-muridnya. Kita nih sebagai orang tua ngedoain anak pasti minta panjang umur, minta sehat, minta diberkati, betul? Tuhan Yesus ngedoain murid-muridnya gak minta muridnya sehat.
Tuhan Yesus doain muridnya nggak minta umurnya panjang. Tuhan Yesus nggak doain murid-muridnya minta murid-muridnya diberkati. Yang Tuhan minta supaya murid-muridnya masuk dalam kehidupan kekal adalah mengenal Dia lebih lagi. Jadi penting mengenal Tuhan. Mari kita baca di mana ayatnya, di Yohanes 17 ayat yang ke-1 sampai ke-3. Judul perikopnya saya taruh di bawah. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Siapa murid-murid Yesus? Amin. Ini doa Yesus bagi kita. Kita baca dengan keras ya. Kalau yang merah Tuhan Yesus yang berkata-kata. 3, 2, 1. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia apa katanya? Mengadah ke langit terus dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Dengan keras 3 bersama-sama, inilah hidup yang kekal itu, stop, ulang. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka apa? Mengenal engkau. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Sekali Yesus, amin. Kenali Dia, harapan tak akan hilang karena kasih-Nya. Yes. Oh Yesusku. Tahukah Anda 1 Yohanes 4 menuliskan dengan jelas, tajam, pedas. Jika engkau mengaku engkau mengenal Allah, namun tidak melakukan perintahnya, apa yang kita buat adalah pendusta. Jadi benar kalau Anda mengenal Allah, Anda pasti melakukan perintahnya. Bagaimana cara melakukan perintahnya? Kalau kita baca Alkitab nggak habis-habis, amin. Ya, oleh sebab itu kita mau belajar, mau dibawa kemana, ini kan header atasnya masih sudah sampai mana ya. Sekarang saya pindahin header atasnya, kita masuk ke mau dibawa kemana. Pengenalan adalah jalur pertama. Mau dibawa kemana, kita akan bawa ke arah selanjutnya. Ibarat salib. Salib itu ada bagian kiri atas, kanan atas, dan bagian bawahnya. Di bagian kiri atas adalah pengenalan akan Tuhan. Enggak ada jalan lain. Dan ketika kita mengenal Tuhan berarti kita menuruti perintahnya. Yang kedua, mau dibawa kemana adalah dibawa ke salib bagian kanan, yaitu P yang kedua, pemuritan. Sebab saya percaya Bapak Ibu, ketika seseorang mengenal Bapa di surga, orang itu tahu bahwa dia butuh dimuridkan. Kenapa butuh dimuridkan? Bapak Ibu tolong catat Yohanes 15 ayat 8. Saya nggak taruh di slide karena terlalu banyak nanti slide-nya. Tapi Yohanes 15 ayat 8 dengan jelas berkata demikian. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tahun penuaian 2025 esensinya adalah kita berbuah banyak. Dan ketika kita berbuah banyak kita nggak disebut anak, kita disebut apa? Murid. Makanya pengenalan adalah jalur pertama. Yang kedua mau dibawa kemana? Dibawa ke pemuritan. Karena ketika kita sudah rela dimuridkan maka otomatis P yang di bagian bawah dengan rela kita lakukan. Yaitu penjangkauan dan pelipat gandaan. Kalau mau ngomong pakai P semua ya biar gampang gitu ya ingetnya. Pengenalan, pemuritan, penjangkauan, pelipat gandaan itu semua kalau dibungkus satu jadinya Pentakosta ketiga Bapak Ibu. Yang kita deklarasikan tiap-tiap kali ibadah. Saya akan bahas satu persatu. Kiri atas sudah sampai mana, makanya judulnya itu. Adalah mengenai introspeksi rating pengenalanmu kepada Tuhan. Sampai dengan pertengahan September ini sudah berapa ratingnya? Kalau 5 adalah rating terbaik, beranikah kita menyatakan bahwa Tuhan terima kasih September 2025 pengenalan akan Tuhan 5 ratingnya. Atau mungkin Anda ragu dan Anda katakan gak usah ngomong 75% Gina, 10% aja belum habis Alkitab, dari dulu udah 20 tahun Kristen gak habis-habis. Berarti Anda gak berani taruh angka 5.
Kalau Anda nggak berani taruh angka 5, ayo segera beresin mau dibawa kemana selanjutnya. Percaya sama saya, jangan sampai tahu-tahu tua. 3T, tahu-tahu tua. Sudah berapa lama jadi orang Kristen? Ayo sama-sama ngerti kehendaknya, ngerti kebermanfaatannya dan lakukan perintahnya. Amin. Ya. Nah, yang kanan atas mau dibawa kemana kita sudah belajar ya. Esensinya adalah kita sebagai murid disebut ketika kita berbuah banyak. Sehingga ujung-ujungnya di bagian bawah dari bentuk salib kita dapat menjawab ketika ditanya mana bakal buahnya. Nah, perjalanan udah 75%. Nah, mana calon penuaian-penuaiannya, mana calon panennya. Itu nanti saya akan jelaskan di ibadah yang ketiga. Siapa yang mau 4P ini tergenapi dalam kehidupan Anda? Amin ya. Coba bilang sama kanan kiri, jangan lupa rerun ibadah 1 ya, supaya Anda ngerti ya. Kasih tos lagi kanan kiri, bilang siap dimuridkan. Nah, nanti di depan pada saat Anda keluar itu ada counter pendaftaran Cool ya. Jadi kalau Anda mau dimuridkan ada wadahnya supaya tidak liar. Wadahnya namanya Cool dan juga ada GBA. Jadi Anda bisa ikut di dalam kegerakan GBA, gerakan baca Alkitab supaya terstruktur. Kalau lupa diingetin. Kalau lupa berarti belum dewasa rohani ya, sama kayak sikat gigi tadi, masih ada yang ngingetin, udah sikat gigi belum, udah baca Alkitab belum, udah habis belum, gak apa-apa kalau itu merupakan jalan untuk kita menjadi dewasa ya. Nah, sekarang kita belajar tentang pemuritan, kita mulai ya Bapak Ibu ya di ibadah yang kedua ini. Jika ditanya mau dibawa kemana, izinkan saya menjelaskan dengan flow diagram, jadi lebih mudah. Namun sebaiknya kita pahami dulu apa makna dari pemuritan. Saya ajak Anda membaca yang berwarna hijau di bagian atas bersama-sama. 3, 2, 1. Pemuritan adalah proses perubahan untuk bertumbuh menuju kedewasaan rohani secara bertahap. Sampai sini stop. Makanya gak apa-apa kalau masih diingetin gak apa-apa karena bertumbuhnya tuh gak bisa langsung. Bertumbuhnya itu secara bertahap. Yang saya doakan dan rindukan bertahapnya ini progressing. Mbok ya udah sekian tahun jadi orang Kristen mestinya sih gak usah diingetin lagi baca Alkitab. Kalau memang masih harus it's okay bertahap. Lanjut ya. Kedewasaan rohani secara bertahap dan membawa para murid untuk semakin dekat lalu semakin mengenal dan pada akhirnya menjadi serupa dengan Kristus. Awalnya dari jemaat dulu di kiri bawah. Di Anda di kiri bawah ya. Jemaat pastikan Anda tertanam. Saya udah sampaikan ini waktu di Juni cukup keras. Jangan jadi jemaat turis. Siapa yang masih ingat? Anda tahu jemaat turis? Jemaat yang kalau datang tergantung siapa mengkhotbahnya dia suka apa enggak. Saya kasih statement waktu itu dengan keras, ini gereja bukan bioskop. Kalau bioskop Anda nonton film yang Anda suka. Kalau gereja Anda tertanam siapapun pembicaranya. Kenapa saya ajak Anda tertanam? Karena nggak bisa bertumbuh kalau nggak tertanam. Karena nggak bisa berbuah kalau nggak tertanam. Karena percuma deklarasi tahun ini adalah tahun penuaian kalau Anda tidak tertanam. Itulah sebabnya jemaat yang tertanam, dia akan bertumbuh, dia akan berbuah. Target utamanya mencapai kedewasaan rohani. Saya nggak mau buru-buru nih di sini, supaya Anda paham. Target utama kita adalah kedewasaan rohani. Karena kalau Anda dewasa rohani, nggak usah diingetin lagi baca Alkitab. Nggak usah dimarahin lagi kalau nggak datang ke gereja. Nggak usah didorong-dorong, diseret-seret lagi untuk ikut Cool. Amin. Nah, sekarang jemaat yang sudah tertanam itu rela untuk masuk dalam pemuritan yang warna hijau. Ketika dia rela dimuridkan, dia sudah mengalaminya, buktinya adalah si jemaat tadi yang sudah dimuridkan akan rela memuridkan orang lain. Pertanyaan saya, bagaimana bisa masuk dalam penjangkauan, bagaimana bisa masuk dalam pelipat gandaan, bagaimana bisa masuk dalam penuaian besar dan berbuah banyak kalau Anda tidak rela memuridkan orang lain. Jadi ketika Anda di gereja sudah dengar firman, sudah diperlengkapi, dipakai untuk memperlengkapi orang lain. Amin. Yang belum dengar firman masih banyak Bapak Ibu. Anda yang sudah makan firman dengan banyak, bagikan ke orang lain. Anda dimuridkan untuk memuridkan orang
lain. Anda diperlengkapi untuk memperlengkapi orang lain. Sehingga tujuan utamanya adalah kedewasaan rohani. Pada saat itu Anda bisa bertanya, udah tertanam belum? Kalau belum tertanam, mau tertanam di gereja lokal di tempat saya, tertanam di gereja saya. Siapa yang duduk di sebelahnya bangku kosong? Angkat tangan tinggi. Itu tugas dan tanggung jawab kita. Amin. Ya, oleh sebab itu kita sama-sama belajar. Mohon maaf Bapak Ibu, saya harus kasih statement ini, saya tahu ini nggak enak dengernya. Tanda bahwa jemaat tertanam bukan dari kehadiran ibadah raya. Ulang. Tanda bahwa jemaat tertanam bukan dari jumlah kehadiran ibadah raya, namun dari keaktifan berkomunitas dalam sel grup atau kul. Baru Anda tertanam. Oleh sebab itu kita akan diperlengkapi. Kenapa? Karena di dalam kul itu Anda bisa tanya jawab, Anda bisa sharing. Berbeda sama ibadah raya. Ibadah raya kan one way, Bapak Ibu cuman catat, cuman dengar satu arah. Tetapi ketika kita ada di dalam kul, kita bisa berinteraksi. Sehingga setelah kita diperlengkapi, kita nggak stagnan gitu loh. Tapi secara bertahap, ini tadi ya, secara bertahap, makin dekat, secara bertahap, semakin mengenal, semakin serupa dengan Kristus. Maka otomatis rela melakukan hal yang sama. Saya kasih statement ya, jadi murid akan melahirkan murid berikutnya. Murid akan melahirkan murid berikutnya. Apakah alkitabiah Jina? Apakah betul murid akan melahirkan murid berikutnya? Sangat alkitabiah kalau Anda baca pesan amanat agung loh. Tidak dikatakanlah jadikanlah semua bangsa jemaatku, enggak. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kita baca dengan lengkap Matius 28, 19, 23, 21. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Bagaimana mau jadikan semua bangsa muridku, orang Anda sendiri gak punya pengalaman dimuridkan? Terus kita klaim gitu, Tuhan bukankah firman-Mu berkata jadikanlah semua bangsa muridku, masuk dalam Pentakosta ketiga, amin. Udah pernah dimuridkan belum? Kalau belum pernah dimuridkan, belum pernah masuk dalam kul, belum pernah masuk dalam komunitas, Anda gak punya pengalamannya. Terus mau ngajak orang jadi murid gimana caranya? Orang sendiri belum berpengalaman. Coba nengok kanan kiri bilang udah mulai pedes dia ya. Udah mulai pedes, saya sayang banget sama Bapak Ibu. Sayang banget. Apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan sayang banget sama Anda. Amin. Ya. Oleh sebab itu kita baca lagi. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lanjut. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Gimana mau ngajarin apa kalau sendiri juga nggak mau diajar Tuhan. Lanjut ya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir. Pertanyaannya, bersediakah kita diutus? Jika kita tidak pernah dimuridkan, pikir dengan baik. Jika kita sudah dimuridkan, Anda sudah tertanam di dalam kul, bersediakah Anda memuridkan? Apabila kita sebagai murid, saya percaya kita akan mudah menjawabnya ketika Tuhan bertanya seperti yang tertulis di dalam Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Jangan sampai, ini aku Tuhan, utuslah mereka. Tapi yang kita mau adalah ini aku, utuslah aku. Siapa yang siap diutus? Amin. Yang siap diutus tolong bawa bekal ya. Murid itu kalau diutus harus bawa bekal. Nah bekal ini Anda boleh catat, bekalnya ada 3B ya. B yang pertama, yuk kita sama-sama belajar. Bekal yang pertama adalah murid harus berserah. Berserah dalam kehidupan ini, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya kita aman dalam perlindungannya. Amin ya. Berserahnya berserah apa aja sih Jina? Yang pertama kita harus berserah atas segala kekhawatiran kita. Kekhawatiran kita itu tidak bisa menambah sahasta dalam hidup kita. Amin. Kekhawatiran itu seperti kursi goyang, Anda ngabisin waktu tapi Anda nggak kemana-mana. Ya. Nah oleh sebab itu yang kita serahkan adalah kekhawatiran kita. Yang kedua yang kita serahkan adalah setiap perbuatan kita. Supaya perbuatan kita yang sudah terdidik dengan kebenaran tadi melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita.
Ya. Yang ketiga adalah kita berserah atas hidup kita secara menyeluruh. Karena hidup ini adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Oke, saya minta Anda boleh catat di bagian yang pertama, B yang pertama adalah berserah. Berserah atas kekhawatiran, kita baca ayatnya atau Anda bisa foto dengan cepat di 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Dengan keras iman timbul dari pendengaran akan firman. 3, 2, 1, serahkanlah sebagian-sebagian kekhawatiranmu. Bukan ya? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang sampai hari ini kita masih bisa bernafas, terpelihara sempurna. Saya percaya tidak akan pernah Tuhan meninggalkan kita. Amin. Yang kedua ya, Amsal 16 ayat 3. Yang kedua, selain kekhawatiran diserahkan, perbuatan. 3, 2, 1, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka siapa yang mau rencana 2025-nya terlaksana? Amin ya. Biasanya kalau di marketplace ya, di sekuler, ini saya udah mulai ngorek-ngorek nih ya. Udah belum? Kemarin bikin strategic planning Oktober 2024. Sekarang gimana nih? Biasanya udah dikorekin nih Bapak Ibu. Ini biasanya pada ngebut semua kalau di marketplace. Udah mulai 75%. Gimana caranya? Yang ketinggalan harus diselesaikan. Nah oleh sebab itu yuk supaya terlaksana segala rencanamu tidak ada jalan lain. Serahkanlah seluruh perbuatanmu kepada Tuhan. Yang ketiga tadi yang diserahkan adalah hidupmu di Mazmur 37 ayat yang kelima. Baca dengan keras. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan. Nah kalau kita kebalik Bapak Ibu. Kita bertindak dulu. Habis bertindak baru kemudian kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Pas lihat hasilnya baru percaya. Itulah manusia. Kebolak-balik, tapi kita belajar ya, nomor 1 serahkan hidup kita kepada Tuhan, tetap percaya kalau bukan melihat dengan kasat mata berarti Tuhan sedang mengizinkan kita berproses lebih lama, amin. Jangan buru-buru menyimpulkan ketika Allah masih berproses dalam kehidupan kita. Allah paling tahu sebatas mana kekuatan kita, tidak akan pernah melebihi kekuatan manusia, amin ya. B yang pertama adalah berserah, kita naik sekarang ke B yang kedua. B yang kedua namanya juga murid. Kalau namanya murid masuk dalam pemuritan gak mungkin isinya kalau gak belajar. B yang kedua adalah belajar. Belajar itu apa sih? Belajar adalah di saat kita siap menerima hal-hal baru yang belum Anda ketahui. Kalau Anda sudah tahu sebelumnya Anda gak belajar hal baru. Tapi hal-hal baru yang belum pernah Anda dengar, yang belum pernah Anda pikirkan, Anda terima, itu namanya Anda belajar. Ya, kita baca sama-sama Yesaya 48 ayatnya yang ke-17. 3, 2, 1, beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Dengan keras, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Sampai sini stop dulu. Faedah itu kebermanfaatan ya Bapak Ibu. Kalau gak bermanfaat gak bakalan diajarin sama Tuhan. Yang diajarin sama Tuhan yang berfaedah, yang bermanfaat. Yuk, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau. Tadi itu kita nyanyi lagu Apa Adanya adalah lagu yang saya ciptakan ketika saya ada di dalam masa sabbatical. Itu lagu ya, saya pernah kasih kesaksian. Saya tuh sebetulnya pingin dipulihkan Tuhan, jadi chorusnya tuh sebetulnya awalnya pulihkan aku Tuhan sebetulnya. Tapi Tuhan ingatkan saya, Gina, pemulihan itu hasil akhir. Itu mah nanti Gina, pulih mah pasti nanti. Cuman sebelum pulih mau gak diajar dulu sama Tuhan? Kalau kamu mau diajar sama Tuhan, berarti diajar melampaui, mendahului pemulihan. Saya ganti loh chorusnya Bapak Ibu. Sudah dapat melodinya, salah. Kalau gitu gak jadi pulihkan aku Tuhan. Ajar aku Tuhan. Tuhan kasih lagi kepada saya ketika saya sedang menata kalimatnya. Tuhan bilang, terus gimana aku mau ngajarin kamu kalau kamu gak mau dituntun? Pegang tanganku dulu. Tuntun dulu, jangan lepaskan. Di dalam tuntunannya kita diajar Tuhan, gini loh nak cara menjalankan hidup. Hapus lagi saya, makanya dirubah. Tuntun aku Tuhan, nomor 1 itu. Ajar aku Tuhan, harus mau dituntun dulu baru diajar.
Terakhir, pulihkan hidupku Tuhan dalam roh dan kebenaran. Makanya dibolak-balik itu lagu sampai saya baru ngerti ternyata nomor 1 seperti ayat ini berkata, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Aku Allahmu yang akan mengajar engkau. Artinya dia yang akan memberikan hikmat dari mulutnya sendiri. Kalau Tuhan memberikan hikmat dari mulutnya sendiri, maka akan datang kepada kita apa aja? Pengetahuan dan kepandaian. Jangan heran ya, Anda akan jadi cemerlang di hadapan Tuhan. Bukankah kita sering doa? Bahkan nanti waktu tutup doa ada yang doa begini nih. Setiap kali di CK7, dimanapun cabangnya. Berikan anak-anak kami 10 kali lipat lebih pintar dari anak-anak lain. Betul? Amin? Siapa percaya itu digenapi? Kenapa bisa begitu lebih pintar dari anak-anak lain? Karena dia dengar-dengaran. Dari mulutnya sendiri datang pengajaran itu memberikan hikmat. Hasilnya dapat pengetahuan, dapat kepandaian. Anda akan jadi orang di atas rata-rata. Amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Nah sekarang kalau dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, tugas kita ngapain? Tugas kita buka telinga Bapak Ibu. Ada alasan kenapa Tuhan menciptakan kita dengan 2 telinga dan 1 mulut. Karena dalam bahasa Inggris ear, telinga, ketika dia diletakkan berdampingan, dia akan membentuk hati atau heart. Ketahuilah bahwa telinga adalah jalan menuju hati. Kenapa jalan menuju hati Gina harus lewat telinga? Karena di hati Anda tinggal Roh Kudus. Yang ngajarin Anda dan saya siapa sih? Apakah langsung kedengeran bergema gitu? Begini jalannya, nya. 1, tu, 2, wow. Enggak kedengeran begitu. Tapi Roh Kudus memimpin kita dari hati nurani kita. Amin. Ya, Roh Kudus itu tinggalnya di hati. Yuk kita baca dulu sama-sama. Yuk 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-21, 22. Jadi Anda tahu, dimateraikan di hati kita. Tuhan Yesus sudah naik ke surga menyediakan tempat buat Anda dan saya kan? Amin. Tapi kita enggak jadi yatim piatu, ada Roh Kudus yang tinggal di hati kita. Kita baca yuk 3, 2, 1. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita. Dan yang memberikan apa? Roh Kudus di mana? Di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk. Jadi jalan menuju hati itu buka telinga. Ketika Anda buka telinga, maka perkataan hikmat dari mulutnya sendiri lewat hati kita akan memberikan kepada kita pengetahuan dan kepandaian. Amin. Coba bilang kanan kiri, kamu tuh di atas rata-rata. Sebab ada hikmat Allah dalam hidupmu. Amin. Ya. Nah pertanyaannya, Gina buka telinga tuh baiknya kapan? Setiap saat, udah pasti setiap saat. Tapi yang terbaik tuh kapan sih? Kalau kata firman Tuhan dalam Yesaya 50 ayatnya yang 4, mau jadi murid itu dengernya harus pagi. Kata firman Tuhan gitu. Makanya di CK7 ada doa fajar. Kenapa ada doa fajar? Supaya sebelum Anda mendengar hal-hal yang lain, Anda mendengar dulu kebenaran firman Tuhan. Coba bilang lagi dengan nada lembut ke sebelahnya, ikut doa fajar dong. Gak usah nunggu COVID dulu lah. Ayo rajin-rajin ikut doa fajar. Jangan sampai waktu COVID masa yang hadir 2000 lebih setelah COVID kok surut. Amin ya. Yuk kita baca Yesaya 50 ayat 4, 3, 2, 1. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Dengan keras kapan? Ulang kapan? Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang pemuritan. Yang pertama adalah berserah, yang kedua adalah belajar. Saya kasih singkatannya, rekapnya ayatnya. Jadi yang pertama tadi 1 Petrus 5 ayat 7, Amsal 16 ayat 3, Mazmur 37 ayat 5. Untuk yang kedua Yesaya 14 ayat 17, Amsal 2 ayat 3, 2 Korintus 1 ayat 21, 22, Yesaya 50 ayat 4. Oke, kita tahu ya, telinga adalah jalan menuju hati. Yang terakhir, B yang terakhir adalah beserta.
Bapak Ibu, beserta itu Allah Immanuel. Amin. Ketika engkau sudah berserah penuh, ini hati-hati bahasa Indonesia rada mirip soalnya ya. Ketika engkau sudah berserah penuh dan mau dituntun Tuhan untuk belajar lagi sebagai seorang murid, maka saya percaya Allah akan beserta kita. Amin. Sehingga lewat pemuritan, penjangkauan, pelipat gandaan, Pentakosta ketiga dapat dengan mudah terjadi ketika Allah ada beserta dengan kita. Kita baca yuk sama-sama 2 Korintus 13 ayat 13, gampang ingatnya. 3, 2, 1. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Terima kasih di 75% perjalanan tahun penuaian 2025 ini. Terima kasih buat bulan September yang berhasil kami masuki Tuhan. Kami tahu kalau kami masih bisa bernafas di bulan September ini berarti Tuhan masih kasih kepercayaan. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk bertanya, sudah sampai mana? Apakah kami sudah paham kebermanfaatan dari membaca firman? Apakah kami sudah berhasil memberikan rating paling tinggi atas kualitas kehidupan kami? Apakah selama ini kami jadi orang yang mudah diajar? Atau kami memilih untuk dihajar baru mengerti? Apakah kami rela dikoreksi ketika firman itu berbicara langsung? Atau kami terlalu kebal sehingga kami menunggu orang lain mengoreksi kami? Bahkan masih terlalu kebal sehingga kami harus diperhadapkan dengan peristiwa yang mengoreksi kami. Ampuni kami kalau 9 bulan ini kelakuan kami belum diperbaiki Tuhan. Bahkan kalau ditanya apakah kami terdidik dalam kebenaran, kami masih ragu untuk memberikan rating 5 dalam kehidupan kami. Tapi hari ini kami belajar, pengenalan adalah jalur pertama. Dan kami akan memperbaikinya. Mau dibawa kemana? Kami akan bawa ke pemuritan Tuhan. Karena kami tahu lewat pemuritan, proses perubahan untuk bertumbuh menuju kedewasaan rohani terjadi dalam hidup kami. Kami akan bertumbuh bertahap. Kami akan makin dekat. Kami akan makin kenal. Dan pada akhirnya kami akan jadi serupa denganmu. Ajar kami untuk melakukan 3B ini Tuhan. Ajar kami berserah penuh atas kekhawatiran kami, perbuatan kami, hidup kami. Ajar kami mau untuk belajar dan dituntun Tuhan. Buka telinga kami karena kami tahu telinga adalah jalan menuju hati. Dan ajar kami mengerti bahwa Engkau Allah Immanuel. Engkau yang akan beserta dengan kami memberikan kekuatan. Ini kami, utuslah kami. Kami siap Tuhan. Bahkan lebih lagi mau dibawa kemana? 3,5 bulan ke depan. Tuntun kami Tuhan, jangan lepas, jangan lepas. Jangan pernah lepaskan tuntun kami Tuhan. Dan di dalam tuntunanmu ajar kami. Karena kami tahu apapun yang telah terjadi dalam hidup kami pasti pulih. Pasti pulih. Pasti pulih ketika kami mau dituntun Tuhan. Ketika kami mau diajar Tuhan. Mari angkat tangan tinggi. Katakan sama-sama. Yes Lord. Tuntun kami Tuhan. Pasti pulih dalam nama Yesus. Pasti pulih. Terjadi dalam nama Yesus. Pulihkan hidupku Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari angkat tangan kita katakan tuntun aku Tuhan. Tuntun aku Tuhan. Ajarlah. Kami siap sebagai murid-murid Tuhan. Murid-murid yang siap diajar Tuhan.
Kami siap Tuhan biar Engkau tuntun setiap kami, ajar setiap kami. Kami terima firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mewakili gembala, pengerjaan dan juga jemaat GBI PRJ, kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Evangelis Gina Darmawan. Kiranya Tuhan memberkati Ibu dan keluarga berlimpah. Baik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan untuk Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan scan kris yang tertera depan bangku Bapak Ibu dan juga depan layar. Apabila Bapak Ibu memberikan dengan tunai, boleh lambaikan tangannya. Maka para usher akan membantu Bapak Ibu untuk memberikan amplop. Baik, jika sudah siap, mari kita bangkit berdiri. Kita akan doa deklarasi persembahan diikuti dengan doa tutup dan juga doa berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Kami angkat tangan kami buat hamba-Nya. Terima kasih Yesus Kau telah kirimkan Ibu Evangelis Gina Darmawan ke tempat ini Tuhan. Tuhan pakai lagi lebih lagi Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati untuk keluarga besarnya Tuhan senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak kami dalam studinya Tuhan, berikan kepintaran 10 kali lipat dari perak duniawi. Jemaat GBI PRJ kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi setiap berkat, mari katakan amin. Shalom saudara. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas hujan awal, hujan akhir, penggenapan Pentakosta ketiga. Saya mau mulai dengan berpantun. Pergi ke sawah di waktu pagi. Hati riang, walau basah terkena. Hujan awal, hujan akhir, janji ilahi, menyambut hadirnya Pentakosta ketiga. Apa sih yang dimaksud dengan konsep hujan awal dan hujan akhir ini? Di daerah Israel yang tidak mendapat hujan sebanyak negara kita, maka hujan awal biasanya terjadi setelah musim kemarau panjang, sekitar bulan Oktober, untuk mempersiapkan tanah untuk ditanam benih. Dan hujan akhir yang datang sekitar bulan Maret ke April juga mematangkan tuayan sebelum datangnya musim kemarau yang panjang. Konsep ini sebetulnya tertulis di Yoel pasal 2 ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu.
Secara sederhana, umat Pentakostal memaknai hujan ini sebagai pencurahan Roh Kudus. Hujan awal merujuk kepada peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari raya Pentakosta di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Dan hujan akhir menandakan pencurahan Roh Kudus pada hari-hari terakhir sebelum Tuhan datang kali yang kedua untuk mempersiapkan tuaian jiwa besar-besaran. Contoh 2 ayat yang digunakan untuk merujuk kepada hujan akhir sebagai sebuah peristiwa pencurahan Roh Kudus di akhir zaman. Yang pertama, marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Yang kedua, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Dalam kedua ayat tersebut, maka hujan akhir dikaitkan dengan kedatangan Roh-Nya. Dan dikaitkan dengan petani yang menantikan hasil yang berharga dari tanah menjelang kedatangan Tuhan. Kita tahu ini berbicara mengenai tuaian jiwa-jiwa. Haleluya. Istilah hujan akhir pertama kali digunakan pada awal sejarah Pentakosta modern. Ketika David Wesley Mylan menulis sebuah buku berjudul Latter Rain Songs pada tahun 1907. Dan pada akhir tahun 1908 terjadi ledakan pendirian pusat-pusat kegerakan Pentakostal di kota-kota seperti New York, Philadelphia, Atlanta, Cleveland, dan sampai ke San Francisco. Saat terjadi kegerakan Azusa Street Revival, mereka percaya pencurahan Roh Kudus saat itu sebagai hujan akhir yang menandai penuaian jiwa besar-besaran dan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Tetapi apakah Azusa Street Revival atau Pentakosta kedua itu adalah akhir dari The Latter Rain? Ternyata tidak. Hari-hari ini Roh Kudus kembali dicurahkan dan pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir inilah yang disebut dengan istilah Pentakosta ketiga. Kita percaya bahwa Pentakosta ketiga adalah penggenapan dari The Latter Rain atau hujan akhir. Karena Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Hal ini sesuai dengan arti dari The Latter Rain atau hujan akhir itu sendiri, yaitu pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih besar dan dahsyat terjadi di akhir zaman yang akan memberdayakan orang-orang percaya bagi penuaian jiwa besar-besaran dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dengan Pentakosta ketiga, Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Dengan kata lain, Pentakosta ketiga akan menyelesaikan amanat agung. Dan dengan selesainya amanat agung Tuhan Yesus, kedatangannya yang kedua akan terjadi dengan sangat segera. Matius 24 ayat 14 berkata, Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Jadi, kalau Injil Kerajaan sudah diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, atau kalau amanat agung sudah selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Sekarang, apa tugas kita sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman ini? Kita mendapat tugas penting untuk menyampaikan berita keselamatan ini kepada everyone, setiap orang, in everywhere atau di mana saja. Gereja lokal wajib memperlengkapi mereka untuk menjadi murid Kristus yang militan dan memiliki semangat yang radikal untuk menjadi pengaruh, menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Di lingkungan sekitar, di pekerjaan, di sekolah, pokoknya dimanapun. Let the church declare and display Christ together. Gereja Tuhan, marilah kita memberitakan dan menampilkan Kristus bersama-sama. Mari kita beritakan Injil kepada siapapun dan menunjukkan karakter Kristus lewat kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia.
Tuhan Yesus memberkati.